Sifat yang dengki adalah saya menyukai kalau orang lain lebih susah, tapi saya tidak suka disakiti orang. Kemudian ada sifat suka atau mencintai atau menyukai. Apa yang saya suka orang lain harus suka. Misalnya saja ada yang menggemari sesuatu, kemudian dia hanya suka bercerita tentang itu, tapi dia tidak suka bercerita tentang hal-hal lainnya. Ya. Kemudian amarah, bahwa keinginannya lah yang paling benar, bahwa keinginannya orang lain harus turuti. Itu adalah sifat amarah. Sifat sedih, orang yang menikmati belas kasihan dari orang lain. Ini adalah umumnya terjadi pada umat wanita. Umat wanita itu sering sekali melakukan ini untuk mendapatkan serotonin. Tapi ini sangat berbahaya sekali. Kita memelas, kita merasa dikasihani, kita merasa diri kita korban, tetapi kemudian kita ketika orang lain menuruti, mengasihani diri kita atau mengerti mengasihani kita malah menikmatinya, kita malah merasa bangga dan nyaman. Itu adalah kendala dari badan. Badan ini suka mempermainkan kehidupan ini. Kemudian gembira atau hura-hura. Ada satu orang teman saya pernah dia mengatakan kepada saya, kenapa harus bervegetarian? Makanan di dunia ini enak kok, makanan hewani di dunia ini enak kok. Hidup tuh cuma sekali. Kenapa nggak boleh minum minuman keras? Kenapa nggak boleh merokok? Katanya, kamu hidup tuh jadi nggak ada gunanya. Tetapi bagi kita yang mengerti ini adalah sifat dungu. Saya mengatakan kepada teman saya itu bahwa pilihan itu adalah pilihan hidup. Apapun yang kamu inginkan, kamu kalau merasa hidup kamu cuma satu kali dan mati pun cuma satu kali, kamu mau nekat juga tidak apa-apa. Itu adalah pilihan, tidak ada yang bisa mengganggu kamu untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi kalau kita merasa bahwa hidup satu kali ini berharga dan kita tidak mau menyia-nyiakannya, itu juga adalah pilihan masing-masing orang. Beberapa tahun kemudian saya sudah mendapat kabar bahwa teman saya itu kena penyakit ginjal dan harus cuci darah. Bukan hanya itu saja, akhir hidupnya itu benar-benar tragis sekali. Jadi para bijaksana yang Hosea hormati, jangan mengikuti 7 indera kita. Ini adalah bukan diri kita sejati. Kalau kita turuti, maka kita akan susah sendiri. Air itu begitu luas. Dia tidak pernah menentang arus. Dia juga bisa menyesuaikan diri dengan bentuk. Air itu kita taruh di gelas, dia akan jadi bentuk gelas. Kita taruh di piring, dia akan bentuk piring. Jadi dia akan menyesuaikan diri dengan segala bentuk. Dia tidak akan memaksakan. Air itu kita taruh di got, dia juga nggak apa-apa. Kita mau taruh di bak air yang bersih, dia juga nggak apa-apa. Kita mau taruh dia di WC sekalipun, dia juga tidak akan protes. Karena selama memberikan manfaat, air adalah luwes dan tidak menuntut dan tidak berebut. Itu adalah contoh teladan bagi kita untuk membina. Kalau manusia di dunia ini suka berebut, suka menuntut, para Buddha tidak demikian. Kalau para Buddha ditantang karena tahu berhati-hati dan tahu sebab dan akibat, kalau Buddha ditantangin misalnya kita mengatakan bahwa kamu berani nggak? Buddha pasti mengatakan nggak berani. Sebenarnya yang berani di dunia ini manusia lebih berani daripada Buddha. Karena apa? Manusia itu tidak takut kepada sebab, tapi takut kepada akibat. Sedangkan Buddha itu tahu akibatnya. Maka tidak bermain-main dengan sebab. Itu sebabnya manusia di dunia ini salah menggunakan kehidupannya, salah menggunakan keberaniannya. Confucius beliau mengatakan bahwa jangan berteman dengan orang yang berani melawan macan dengan tangan kosong. Mengapa demikian?
karena itu namanya cari mati. Orang yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita, karena dia sudah salah menggunakan keberanian dia. Di dunia ini kepintaran itu dicelakakan oleh kepintaran. Kita harus mengandalkan kearifan kita. Kemudian mengalir ke bawah dan ke tempat yang paling tidak disukai, maka keluhuran air mendekati tau. Air itu mengalir ke bawah, nggak ada air yang mengalir ke atas. Kehidupan kita manusia berbeda, kita selalu ingin naik ke atas, ingin melawan arus. Manusia selalu ingin terpandang, ingin dirinya yang yang nomor satu, yang paling hebat, yang teratas. Suka dilayani, tidak suka melayani. Suka dianggap, tidak suka menganggap. Suka dihormati, tidak suka menghormati. Umumnya manusia adalah seperti itu. Manusia itu tidak suka menempati tempat yang sederhana. Kalau orang lain punya lebih, kita harus lebih daripada orang lain. Tidak boleh kurang. Demikian manusia di dunia ini tidak bisa berhenti mengejar keinginan yang palsu. Misalnya saja satu keinginan sudah kita dapatkan. Apakah keinginan itu sudah memuaskan kita? Tidak. Karena keinginan itu akan jadi hampa, akan jadi kosong, yang kemudian membuat kita mengejar keinginan berikutnya lagi. Karena tidak ada habis-habisnya mengejar keinginan, maka kita menyebabkan banyak sekali kesalahan dan penderitaan. Banyak sekali karma buruk yang menyebabkan kita harus bertumimba lahir lagi. Semuanya ini bagaimana tidak menyusahkan, pasti akan menyusahkan kita. Walaupun orang suci bertingkah laku seperti air, menempatkan diri di tempat yang paling bawah dan tidak disukai. Kelihatan sederhana hidupnya, tidak menonjolkan diri. Tetapi keluhurannya bisa diyakini oleh orang banyak. Kita lihat maha sesepuh kita, beliau berpakaian sangat sederhana sekali. Bahkan kalau kita lihat ke tempat tinggal beliau, semasa beliau ada di dunia, boleh dibilang kaos kaki pun disulam sana-sini, ditambal sana-sini. Baju beliau pun tidak berlebihan seperti umumnya orang punya lemari sampai 4-5 lemari. Tetapi walaupun demikian, beliau terhormat dan dihormati sampai kepada selama-lamanya, karena memberikan manfaat kepada umat manusia namun hidupnya sederhana. Demikian air itu juga demikian. Dia bisa menempati di got sekalipun dia tidak mengeluh. Setelah di got dia akan mengalir kemudian ke laut kemudian menguap ke atas, turun sebagai hujan, kemudian dipakai oleh manusia kembali bersih. Jadi air tidak pernah bilang, oh saya sudah dibikin kotor, maka saya marah, saya tidak mau memberikan manfaat lagi. Tidak demikian. Karenanya itu dikatakan air mendekati keluhuran dari tau. Manusia pada umumnya suka tempat yang tinggi dan kemudian menjadi lupa diri. Tetapi ketika ditempatkan di tempat yang rendah, kita menjadi minder atau disebutnya tidak tahu diri, lupa diri. Karenanya itu seorang pembina harus punya tingli, keteguhan. Ditempatkan dimanapun, bagaimanapun, tetap bisa stabil, tetap bisa terjaga hatinya, tetap bisa terjaga keluasannya. Dengan demikian baru bisa mencapai cita-cita yang luhur. Dimanapun bisa bahagia. Kalau seorang pembina sejati itu dimanapun dia bisa bahagia. Karena yang dia andalkan adalah kesadaran nuraninya, bukan mengandalkan tubuh raganya. Manusia hidup di dunia ini harus hidup dengan apa adanya atau ada apanya. Kalau kita pikirkan, kita mau hidup dengan apa adanya atau kita memilih hidup dengan maksudnya kita mau hidup dengan apa adanya atau ada apanya. Ada apanya penuh dengan keinginan. Apa adanya yaitu bersyukur kepada apapun yang kita miliki.